Berikutnya, gara-gara terjebak kemacetan lalu lintas di ruas jalan menuju RSUD Koja Jakarta Utara, seorang petugas kesehatan dan sopir ambulans memilih menurunkan pasien dan mendorongnya menuju rumah sakit. Ambulans tersebut terjebak kemacetan yang terjadi akibat antrian truk menuju terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok. Pada Jumat malam, kemacetan di ruas jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi sejak Rabu malam mulai terurai. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Beginilah sebuah video amatir yang memperlihatkan seorang petugas kesehatan dan sopir mobil ambulans mendorong pasiennya menggunakan ranjang pasien di tengah kemacetan. Peristiwa yang terjadi di Jalan Jampea, Koja, Jakarta Utara pada Kamis ini menjadi viral di media sosial. Kepala sopir ambulans sektor Koja, Jakarta Utara yang membawa pasien tersebut, Joko Widodo, mengatakan pasien yang ia dorong bersama rekannya adalah pasien gagal jantung. Pasien tersebut dirujuk dari RSUD Cilincing menuju RSUD Koja. Sesampainya di Jalan Jampea dekat pintu tol Koja, ambulans yang ia kendarai terjebak kemacetan lalu lintas. Khawatir pasien kehabisan oksigen, sopir ambulans dan rekannya memutuskan mendorong pasien menuju RSUD Koja yang jaraknya sudah tidak terlalu jauh. Saya khawatir kalau nunggu sampai macet itu lancar itu kan harus menunggu mungkin beberapa jam ya. Nah, takutnya malah kehabisan oksigen. Nah, saya akhirnya daripada nanti pasien kenapa-napa, akhirnya saya memutuskan untuk menurunkan pasien itu dan saya dorong karena jaraknya itu kurang lebih ya hampir 500 sampai 700 meter lagi lah ke UGD RSUD Koja. Pasien akhirnya tiba dengan selamat di instalasi gawat darurat RSUD Koja dan langsung diberikan perawatan medis. Kemacetan lalu lintas yang terjadi di kawasan Koja, Jakarta Utara ini merupakan imbas dari antrian ribuan truk kontainer yang akan melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Kemacetan ini telah terjadi sejak Rabu malam. Pada Kamis malam terjadi kemacetan panjang tampak di ruas tol Jor yang mengarah ke kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ribuan kendaraan terjebak macet hingga beberapa kilometer selama berjam-jam lamanya. Dari visual udara, terlihat antrian kendaraan yang didominasi truk kontainer ini terjebak macet dan nyaris tidak bergerak. Kemacetan panjang terlihat sejak kawasan Bintara, Bekasi. Pada Jumat pagi, kemacetan masih terjadi di ruas jalan yang mengarah ke kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, salah satunya Jalan Yos Sudarso. Meski sempat mencair usai dilakukan rekayasa lalu lintas one way oleh petugas, banyaknya antrian kendaraan truk yang akan masuk ke kawasan pelabuhan membuat kemacetan kembali terjadi. Dirlantas Polda Metro Jaya merinci, terdapat sekitar 4.500 truk yang masuk ke kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis. Padahal daya tampungnya hanya 3.000 truk saja. Kemacetan yang panjang membuat para pengendara terpaksa mematikan mesin kendaraan mereka. Pengendara hanya bisa pasrah menunggu kemacetan terurai untuk bisa berputar balik keluar dari antrian kendaraan. Kemacetan juga berdampak pada 8 ruas jalan dan 4 pintu keluar tol di sekitar kawasan pelabuhan. Antrian kendaraan sempat mengular hingga sejauh 15 km. Untuk semalam saya nggak berani lewat sini karena udah tahu posisinya macet panjang ya dari jalan Cilincing, Cakung Cilincing sampai Sudarso gitu. Pagi ini kenapa lewat sini? Ya karena pas udah pagi tuh saya pikir udah nggak macet, nggak taunya pas saya lewat macet. Ya biar irit bensin aja, nggak usah dinyalain gitu. Iya makanya ditahan tadi antara jam 4 keluar dari pabrik, tapi masih macet ini jam segini. Rugi banyak Pak, rugi tenaga, solar. Kemacetan di Jalan Yos Sudarso menuju Jalan Raya Cilincing yang menjadi salah satu akses menuju Terminal Peti Kemas Tanjung Priok mulai terurai pada Jumat malam. Terlihat arus lalu lintas ramai lancar. Kemacetan hanya terjadi di jalur menjelang pintu masuk Terminal Peti Kemas. Kondisi ramai lancar diakui para sopir truk. Kalau dari kemarin, parahnya lebih dari kemarin itu. Dari kemarin Pak. Berarti sekarang rada mendingan ya Pak? Mendingan. Tadi dari mana ke mana nih Pak? Saya dari RKFC. Berapa jam tadi? Saya dari jam 4 dari tempat kiri itu sampai sini, jam segini baru sampai sini. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan, polisi sudah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan truk peti kemas di ruas jalan menuju terminal kontainer Pelabuhan Tanjung Priok.
Polisi menyebut pada Sabtu diperkirakan akan ada 1.500 truk yang masuk ke terminal NPCT-1 dan 5.000 truk yang masuk ke terminal GICT. Termasuk juga kita berkoordinasi dengan Korlantas untuk bisa menghimbau ataupun membatasi perjalanan ataupun pergerakan truk-truk yang akan masuk dari Yapek, termasuk dari itu. Ya, ini kita atur sedemikian rupa supaya mereka bisa datangnya tidak bersamaan, sehingga ada flow, ada jeda waktu proses mereka masuk ke dalam. Dalam kesempatan ini, Dirlantas Polda Metro Jaya juga menyayangkan tidak adanya koordinasi dari pihak pelabuhan terkait melonjaknya volume aktivitas bongkar muat. Alhasil mengakibatkan kemacetan parah pada Rabu malam hingga Jumat pagi. Tim Liputan CNN Indonesia.